Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu Kau berkati sampai saat ini. Ajari kami untuk menjadi orang Katolik yang cinta tanah air Indonesia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang riwayat Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SY. Monsinyur Sugio Pranoto adalah Uskup Agung pertama berkebangsaan Indonesia yang diangkat menjadi Uskup Agung oleh Bapak Paus pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1940. Jabatannya sebagai Uskup Agung atau pemimpin agama Katolik tidak menghalanginya untuk menunjukkan rasa cinta tanah air yang tinggi. Karena itu, meskipun sebagai Uskup Agung, beliau mendukung para pejuang yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Seperti semboyan yang selalu didengungkannya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Sikap membela tanah air ditunjukkan oleh Bapak Uskup Sugio Pranoto saat tentara Jepang datang menjajah di Indonesia. Ketika tentara Jepang meminta Gereja Katedral Semarang untuk dijadikan kantor pemerintahan Jepang, dengan berani Bapak Uskup Sugio Pranoto menolak rencana tersebut. Sebab gereja bukan untuk pemerintahan. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Uskup Agung Sugio Pranoto segera menyatakan dukungan atas Republik Indonesia. Sikapnya tersebut seakan menjadi panutan bagi umat Katolik Indonesia dalam perjuangan. Karena tidak dipungkiri, peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara amatlah penting. Uskup Agung Sugio juga berjuang menentang anggapan yang menyamaratakan gereja dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap itu sekaligus menghapus dugaan bahwa umat Katolik Indonesia akan berdiri di belakang Belanda karena persamaan agama. Ketika kelompok tentara Belanda datang ke pastoran dan meminta uskup menurunkan bendera merah putih, Uskup Agung Sugio Pranoto dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa Semarang adalah Indonesia dan Indonesia sudah merdeka. Belanda sudah kalah dan sudah pergi. Kalau Tuan dapat merebutnya kembali dari rakyat, barulah Tuan
dapat memaksa saya." Mendengar ucapan sang uskup agung tersebut, tentara Belanda itu pun akhirnya pergi. Uskup Agung Sugio Pranoto adalah pemimpin Katolik yang untuk pertama kalinya menunjukkan kecitaannya pada negara dengan meniadakan sifat kebarat-baratan dalam upacara gereja di Indonesia. Seperti yang dilakukannya pada gereja-gereja di Jawa dengan mengganti musik organ atau piano dengan alunan alat tradisional khas Jawa, yaitu gamelan. Perubahan tidak hanya dilakukan pada alat musik yang biasa digunakan dalam misa umat Katolik. Bentuk bangunan gereja pun turut di-Indonesiakan dengan model bangunan yang lebih bercorak Indonesia. Seakan tidak mengenal kata lelah dalam melakukan perjuangan, Uskup Agung Sugio Pranoto tidak pernah berhenti mengobarkan semangat berjuang seluruh pemuda Katolik agar bahu-membahu membela negara serta terlibat aktif dalam urusan negara. Uskup Agung Sugio Pranoto memberi teladan bagi umat Katolik agar dapat memusatkan perhatian pada kaum miskin yang senantiasa menjadi korban penindasan dan penjajahan. Hal itu dilakukan tanpa memandang golongan, suku, agama, maupun aliran politik. Adik-adik, sebagai anak-anak Katolik, kita pun bisa melakukan 100% Katolik, 100% Indonesia. Seperti yang ditulis dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Yeremia bab 29 ayat 7. Yuk, kita buka kitab suci kita masing-masing. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Adik, berdasarkan bacaan kitab suci tadi, salah satu cara untuk mewujudkan rasa cinta tanah air bagi murid-murid Kristus adalah dengan mendoakan bangsa dan negara serta mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita berdoa, hendaknya doa kita tidak hanya untuk menyatakan permohonan pribadi, tetapi kita juga bisa berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan juga bagi para pemimpin bangsa kita. Nah, bagaimana kita bisa mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa kita ya? Kita bisa ikut menyejahterakan bangsa kita dengan bangga dan menggunakan produk-produk yang 100% buatan Indonesia. Adik-adik, ini adalah gambar produk-produk buatan Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Luar biasa kan?
terkenal dengan batiknya. Dan luar biasanya, dari Sabang sampai Merauke, banyak batik dengan coraknya masing-masing. Untuk aktivitas kali ini, coba adik-adik meminta tolong kepada mama, papa, atau adik-adik cari informasi sendiri. Gambar wajah siapakah yang ada pada uang kertas Rp2.000 dan Rp5.000. Dan di belakang uang kertas tersebut, gambar tarian dari daerah manakah yang terdapat pada uang kertas Rp2.000 dan uang kertas Rp5.000. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar menjadi orang Katolik yang cinta pada tanah air Indonesia. Semoga bangsa Indonesia dapat terus maju dan berkembang meskipun harus menghadapi tantangan yang sulit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik pada pertemuan kita kali ini. Tolong di-share ya pada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang pertemuan kita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Tuhan memberkati.